Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Oke, Mbak Reza, Assalamualaikum warahmatullahi Mantap, Pak. wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Reza? Sudah lama nggak jumpa. 2000, Iya. 2016 ya, Bang? 2016. Akhir 2016, Pak. Betul, Pak. Di Udah lama juga, Sulawesi. Pak, ya. Wah, lama sekali di Sulawesi. Iya, Abang Sulawesi Selatan. perkebunan karet waktu itu, Bang, ya? Karet. Aplikasi. Betul, Pak. Ya. Ternyata setelah itu Abang masuk di perkebunan coklat. Dan ini ya, di Banyuwangi setelah itu ya, Bang, ya? Di Betul, Pak. Ya. Kecamatan Glenmore. Pertama, makasih Abang sudah berkenan hadir di sini memenuhi undangan kita untuk narsum ya, narasumber. Abang nih yang ke-11, tapi naik tayangnya masih minggu depan, Bang. Ya, berbagi informasi sama pengalaman nih. Karena sesuai judul dari kanal YouTube ini adalah Traksi ya, Bang, ya, Planet Traksi. Ya, dunia Abang juga waktu kenal saya pun sudah di Traksi ya, waktu semenjak di Bulukumba, Sulawesi Selatan itu. Dan Nah, iya, dan waktu itu nature-nya adalah perkebunan karet. Kemudian Abang pindah Karet. ke Banyuwangi Glenmore itu, Jawa Timur, perkebunan Ya. coklat ya, Bang, ya. Nah, Coklat, Pak. ini Betul. kalau dari Kakao. dari aspek workshop maupun traksi kayaknya mirip-mirip aja, Bang, ya. Nah, cuma Kurang lebih sama, Pak. iya, cuma aplikasi transportnya yang mungkin metodenya berbeda, aplikasi transport untuk panen, perawatan gitu ya, Bang, ya. Termasuk mungkin Iya. mesin-mesin pendukung ya, Bang, ya. Mesin-mesin pendukung yang ada di dunia coklat ini, perkebunan coklat kayaknya lebih spesifik daripada yang ada di sawit gitu, Bang. Berbagi info, nah pemirsa di sini juga saya yakin akan variatif. Masih baru, Bang, ini kanalnya, masih lahir kemarin 8822, 8 Agustus tahun 2022. Jadi ya kita berharap ya, Iya. nah, ini menjadi masukan Abang menjadi kazanah pengalaman dan pengetahuan nih, Bang, bagi pemirsa di Traksi. Silakan, Bang, Iya. waktu untuk Anda untuk menyampaikan. Monggo. Terima kasih, Pak Cu. Ya, Sebelumnya. sama-sama. Jadi, sebetulnya sangat bagus ini Pak Cuk dibuat seperti ini untuk kita khususnya rekan-rekan yang memang di profesi traksi. Jadi mungkin nanti lebih banyak sharing sebetulnya di Planet Traksi Pak Cuk ya. Dan juga bermanfaat juga mungkin nanti untuk adik-adik kita yang mungkin nanti nyusul juga di profesi yang sama kan gitu. Jadi mungkin lebih memudahkan mereka mengenal dunia traksi khususnya di perkebunan lah melalui Planet Traksi ini Pak Cuk. Ya, semoga begitu. Jempol 2 jentuk Pak Cuk. Sama-sama, Bang. Iya, iya, iya. Jadi cerita di perkebunan kakao atau coklat lah khususnya di Traksi ini kurang lebih sama sih Pak Cuk sama perkebunan lain. Memang di kakao ini lebih banyak kegiatannya, lebih menunjang agronominya sih sebetulnya. Kalau di transportnya sih ya sama aja saya rasa, kurang lebih sama. Baik. Seperti kalau di kebun-kebun lain kan mungkin khususnya sawit lah, mungkin di jalan collection atau main roadnya udah bisa langsung dimasuki dump truck gitu Pak ya. Tapi kalau kita di perkebunan karena lokasi perkebunan di sawit ini kebanyakan di daerah tinggi, terasan, dulatingnya kan gitu. Ya. Jadi di banyak pakai apa Pak? Kita pakai traktor. Traktor, oke. Traktor yang di menarik trailer lah atau gandengan
kan untuk dia passing nanti ke DT di TPH. Oh, oke. Oke, Pak. Ah, jadi nanti dari lapangan itu dipanen oleh pemanen. Mhm. Kalau dulu 2017 2017 ke bawah lah Pak, 2018 ke bawah lah, itu masih sistem panen di coklat itu, jadi buah itu isinya aja yang diambil. Oke. Jadi di lapangan itu buah itu dipanen yang kuning-kuning kan, Heeh. baru nanti dibelah, Ya. dikeluarkan isinya. Nah, isinya itulah nanti dikumpul dalam goni, itu yang kami angkut ke pabrik kan Oh. gitu. Sementara Jadi di dagingnya tahun gimana? iya Pak, dia biji lah ya kita bilang ya. Di dalam itu biji, Ah, itulah yang diambil, dipisahkan dari plasentanya. oke, Jadi placenta. dikumpulkan lah. Jadi tersendiri dia, biji sama plasenta kan gitu. Jadi Hmm. biji itulah yang dikumpulkan dalam goni, goni kemasan 5 kilo lah, 5 Ya, kilo gitu kan. ya, Nah, itulah nanti yang dimuat oleh pemuat kan gitu, dibawa traksi ke pabrik kan gitu kan. ya, ya. Bang Reza, Baru 2000 Bang ya. Reza, maaf, untuk ilustrasi aja, Bang Reza, Ah, supaya menjadi kazanah juga nih buat pemirsa. Yang namanya coklat tuh yang diambil memang bijinya berarti ya, Bang ya, bukan daging plasentanya tadi ya. bukan Pak. Jadi di buah kakao itu dibelah Kakao, orang itu. iya, Itu dia kalau misalnya yang udah masak itu langsung berpisah Pak antar plasenta sama bijinya. iya. Kan gitu. Jadi ya memang bijinya pada saat itu masih masih terbungkus daging lah kan gitu kan. Oh, Cuma dia udah terpisah dari plasenta. Jadi proses pengeringan sampai jadi biji coklat itu ya di pabriknya nanti, Pak. oh, baik, 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 baik. Ya, ya, ya. Penasaran Mm, aja, Bang. Jadi kita ngayal nih tadi. Dan ya akhirnya dikumpulkan dalam karung tadi ya. Dan akhirnya dibawa. iya, Baik. dibawa telah diangkut dari apa kan menggunakan traktor, nanti dipasing ke DT. Kalau sudah mencukupi kapasitas DT, baru diberangkatkan ke pabriknya. Ya, Lalu 2019 ke atas dan mungkin sampai saat ini itu sistem panennya berubah Pak. oke. Jadi dia nggak lagi panen kakao itu dibelah di lapangan. Jadi orang itu pemanen itu cukup nurunkan buah masak, Ya. lalu dikumpulkan di suatu tempat. Nah, nanti datanglah kita tim traksi untuk mengangkutnya, langsunglah buah-buah segar itu yang dikirim ke pabrik. Oke. Mungkin sampai saat ini tuh masih masih seperti itu sistem apanya, sistem pengangkutan dan panennya. Iya, iya. Karena kakao sendiri kan untuk saat ini memang kondisinya rentan terhadap penyakit, Pak. Oh, Penyakit, serangan-serangan pest and disease lah kita bilang dari ilmu agronominya kan gitu. iya. Jadi yang apanya sendiri itu dari kulitnya itu. Makanya kulit kakao itu nggak boleh lagi berserakan di lapangan. Jadi panennya itu Oh, di pabrik. ya, 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 Eh, ya, 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 ya. Sampai di pabrik baru nanti dipisahkan lagi. Di pabrik lah diolah kan gitu. Diolah di pabrik. Jadi kulitnya itu ada yang diolah jadi kompos, ada yang memang dibiarkan terbuang aja. Oke. Hmm, Oh, artinya si kulit tadi, Bang, ada potensi itu menjadi apa ya? Jadi tempat penyakit ya, Bang ya? Karena iya, analogi apa tadi plasenta, berarti memang di situ banyak sumber apa? Sumber makanan ya buat serangga, ya. serangga atau apalah gitu ya. Jadi 2017 2018 itu kita pakai alat cacah kulit lah kan untuk membuat kulit itu menjadi media kompos. Di kompos ya.
untuk dipergunakan lagi ke tanaman. Tapi setelah diuji, media kompos tadi itu masih terkandung ada apanya lah Pak, ada semacam penyakitnya yang itu rentan kalau kita pergunakan ke pokoknya kan gitu. Oh gitu, ya 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 Ah, ya. makanya sistem panennya itu dirubah, semuanya kirim ke pabrik. Ya, Jadi jangan ada lagi kulit-kulit itu berserakan di lahan. lahan lah kan gitu. Ya ya. Di tempat tanaman kakaonya. Bang Reza, kalau Baru Bang Reza, lahan itu luasan eh, berapa ya Bang ya? kurang lebih kalau eh, kemarin tuh luasan tertanam itu sekitar 3.000-an, Pak. Oh, 3.000-an hektar ya, berarti luas. Jadi ada Karena saya membayangkan si traktor itu masuk ya ke dalam semuanya gitu dan apa betul. namanya di TPH tadilah si dump truck abang dulu ya yang menanti ya menunggu dia Bang ya. Atau Nah, betul, Pak. dan ini ada istilah restan nggak ya Bang ya kalau di kakao nih? Kalau restan kita nggak ada, Pak. Kebetulan memang karena kita pabriknya memang dekat daerah kita. Bahkan kemarin pada saat pikrop ya sampai lewat hari Pak, pernah Pak. Oke, panen itu ya, panen sampai Jam luas gitu. 1, jam 5 pagi betul. Jadi ya memang nggak ada kita restankan di lapangan karena kan kalau di restankan lapangan itu risikonya itu ya itu di pohon itu nanti yang apanya Pak jadi sumber penyakitnya. Tadi itu ya Bang ya. Ya 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 ya. Di- Ya menarik ini karena saya melihat memang karakter. Jadi ini Bang Reza sebenarnya sudah ada tiga nature, sudah ada pengalaman di tiga crop yang berbeda ya. Pertama karet waktu di Sulawesi Bang, di Bulukumba, Iya kemudian betul Pak. di Jawa Timur itu Ah, coklat dan yang ketiga sekarang iya, Abang kembali lagi di sawit ya Bang ya. Anunya ya sesuai sawit, iya. sekolah dulu. Iya, iya. Yang paling kompleks yang mana tuh Bang antara tiga crop tadi Bang? Kalau di antara yang paling kompleks memang di dunia perkebunan kakao sebetulnya Pak, coklat Pak. Oh, coklat. Iya. Oh, itu, Pak. Di situ memang paling apalah. Saya kerja sampai kami paling kalau udah pick crop itu jam 1 pagi, jam 2 pagi baru kami pulang ke rumah. Oh iya iya iya. Ceritanya traksi iya Pak. Karena memang sekali dia pick cropnya memang bisa sampai 5 sampai 7 kali lipat dari Iya, produksi biasanya. Kalau di sawit ini kan perubahan pick crop sama medium cropnya nggak iya. terlalu apalah Pak ya, nggak terlalu Drastis. nampak lah kan gitu. Iya. Kemudian itu sendiri eh apa? Dekat dengan PTPN ya Bang, PTPN 12 itu di sana. Betul. Ya, lewat Nah, perbatasan itu tetanggaan kita Pak. tetanggaan. Iya, Di situ iya. ada pengolahan yang besar tuh PTPN apa itu ya? Pengolahan Oh, pabrik besar. gula Pak sekarang Iya, pabrik iya. terbesar. Iya, saya lihat tuh raksasa sekali tuh PT Petronas. Emang PT Petronas itu sendiri saya lihat yang paling maju kalau saya lihat ya. Termasuk dia punya kafe Betul. itu di Surabaya itu di Tunjungan Plaza. Iya, betul betul. Ah, dan Ya, apa? ini Kenapa? ada dua community, coklat sama tebu tadi kan gitu. Oh, oke oke oke. Jadi saya sedikit info aja ya intermezzo. Kalau ke Cafe Rolas yang ada di Tunjungan itu, Bang, saya suka Iya. makan itu makadam. Ada kan Oh, makadam? Abang iya pernah iya lihat iya. ya? Biji kayak kacang mete itu. Ya, betul Tapi Pak, ya. kurang sekali. Jadi kita beli berapa kilo terus disediain alat potongnya itu. Kayak Iya, kayak mesin pengacur biji. Ah ini iya, iya. intermezzo Bang Reza. Jadi Bang Reza masukannya cukup baik ini membandingkan tiga jenis crop perkebunan tadi ya antara Iya. karet kemudian coklat satu lagi adalah sawit. Nah ternyata coklat ini yang paling kompleks. Kenapa? Tidak boleh ada restan tidak hanya restan di bawah tapi restan di tanaman pun memang ya. Jadi harus panen gitu Betul ya. Pak. Jadi benar-benar harus panen bersih gitu lah kira-kira kerja malam Iya. pakai headlamp dan sebagainya lah Bang. Kebayang. Oh, Iya iya iya. betul Pak kalau di coklat.
Alat beratnya apa bang di sana bang ya? Alat beratnya? Kalau alat berat, kategori alat berat kita di sana sih nggak banyak sih Pak, cuma backloader sama backloader aja Pak. Loader ya? Karena memang eh, kebetulan udah kebunnya sendiri udah established kan Pak kan. Ya. Karena memang saya Udah. melihat pengalaman bang dari sekian apa ya bidang kerja, sekian alat berat lah dimanapun, memang backhoe loader ini kayak joker bang, all round lah Betul, gitu ya, kayak joker dia tuh bisa mengerjakan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh spesifik alat berat, namun dengan kapasitas yang tidak besar gitu, dan dia pakai roda iya. lagi kan, dan pakai Ya, tracking gitu. mobilitasnya lebih cepat lah kalau backloader. Ya, ya, Multifungsi. iya benar, dia multifunction banget atau multifungsi sekali itu memang. Seperti itu Bang Reza. Jadi sekarang kembali lagi ke dunia sawit, ya merasakanlah itu ya yang namanya kejar-kejaran panen dan restannya itu tidak boleh. Betul Pak, iya muatannya juga dimensinya lebih besar Pak ya dibandingkan kakao tadi kan. Jadi DT kita tuh bisa mungkin 2 3 sampai 4 trip kembali dari PKS kan gitu. Oke, ya ya ya. Eh, Kalau kakao tadi kan karena dimensinya kecil, jadi mungkin nanti satu dua kali angkut aja udah langsung habis di lapangan kan gitu. Oh iya. Dan posisi Abang ini sekarang perkebunannya ada di Nanggro Aceh ya Bang ya provinsinya. Perbatasan termasuk Aceh sih Pak, Subul Salam nama kotanya. Oh, Jadi iya. ini perbatasan Aceh sama Sumatera Utara Pak. Baik baik. Ya Iya. dekatlah kampung halaman Bang ya. Kak, nah, ke Medan dari sini cuma 6 jam Pak. Ah ya lumayan dibandingkan dari Banyuwangi ya. Jalan panjang apalagi dari Ah, Banyuwangi. Wah, aduh. iya, Iya iya iya. harus 2 kali transit kita Pak. Ya, nah itu dia. Tapi anu lah bang, kalau saya melihat kompleksitas dari pekerjaan traksi, khususnya dari workshop sendiri, kalau di perkebunan coklat tidak berat lah. Maksud saya alat berat itu joker tadi ya, si apa namanya backhoe loader, Iya, apapun mereknya gitu bang ya. Kemudian juga truk sama traktor ya bang ya, yang perlu betul, betul Pak. dirawat. Selain itu mungkin apa bang genset gitu bang ya. Kalau Kita jadi tapi apa Glenmore nih kayaknya nggak makanya PLN semua lah bang ya. genset, iya betul, genset kostum lah kemarin Pak kan nggak Ya ya ya. dan itu nggak jarang aktif karena kita udah masuk PLN semua. Masuk PLN iya ya. Kalau di Iya, tanah Jawa hampir mirip apa semuanya masuk itu jaringan ya, jaringan listrik. betul. Memang nggak Heeh. jauh dia dari jalan lintas tuh nggak jauh gitu ya bang ya. Menarik Oh, menarik. satu lagi kita pakai yang kapasitas 120 kVA, Pak, untuk penggerak mesin fertilizer. Jadi kita sistem pemupukan kemarin itu khusus untuk ada 58 hektar uji coba, 58 hektar tanaman kakao. Ya. Kita menggunakan sistem fertilizer. Jadi dia fertilizer ini melalui vertigasi, Pak. Bahasa apanya? Sistemnya vertigasi. Iya. Jadi pupuk dicampurkan ke air, baru udah setelah tercampur didistribusikan ke 58 hektar pokok tadi, Pak. Menggunakan Jadi hose, jaringan itu, menggunakan selang atau hose itu ya. iya betul, selang. Jadi setiap baris tanaman itu ada selangnya. Oh, Selang. eh, Jadi 58 hektar itu terbagi dari ada 7 seksi lah, 7 section itu untuk setelan klepnya kan gitu. Jadi dia bisa beroperasi 2 sampai 3 klep saja kan gitu. Jadi oke. pada saat dioperasikan 2 atau 3 klep, yang lainnya tutup kan gitu. Hmm. Jadi Itu pompa pendorongnya satu di daerah itu tadi bang, di daerah dia fertilizing. gabung dia gabung Pak di suatu waduk. Jadi waduk Oke. itu
baru ada rumah pompa sama rumah genset tadi. Oh iya iya iya. Ah, 58 hektar ya, saya mikir, gede itu bang, gede banget itu. Sangat besar. ya, itulah kemarin terakhir kita uji coba 58 hektar. Kalau untuk saat ini mungkin saya belum tahu juga apakah itu berhasil apa enggak kan gitu. Oh, itu masih manual kah Ah, sebenarnya bang? Untuk fertilizing ini masih manual kah itu kemarin sebelum semprotnya sebelum terjadi apa namanya distribusi mesin pakai pompa ini dulu masih manual kan? pemupukannya manual Pak masih. Oh, Hmm. nah ini sekarang Jadi udah, ya ya ya, Jadi sekarang udah dicampur pakai air, dipompakan ke setiap pokok itulah. ya ya, Heeh. ya Tujuannya kalau tadi memang supaya si tanaman ini mendapatkan rata, suplemen itu rutin, seragam, rutin ya dia. rutin dan seragam ya, rutin Iya, dan merata, ya ya benar benar benar. betul. Cakupannya besar bang, 58 hektar tuh saya kebayang banget, 58 hektar besar banget. Wah, besar Pak. Iya, Waduknya aja 1 hektar ada aku rasa. betul betul betul. Karena itu boleh dibilang siklus yang tertutup ya. Semuanya hasil panen dipakai untuk tadi itu pemupukan, sistem pemupukan dan distribusi gitu kan ke tanamannya lagi dia. Terus nanti panen Betul Pak. lagi. Ya ya. Ya itu saya melihatnya anu ya, sistem yang menarik. Bahkan mungkin kalau genset sendiri pakai BBM solar ya Bang ya? BBM Pakai solar, solar Pak. Iya. pakai solar ya. Kalau mungkin Pakai solar. Iya. ke depan sih mungkin lebih efisien pakai trafonya PLN aja Bang. Kalau kalau Abang masih di situ ya, Betul. harga solar. Kemarin tuh sempat ada wacana juga kita mau tarik trafo kan dari PLN, tapi karena mungkin jaraknya itu karena masuk ke dalam tuh jauh Pak, mungkin Oh, ada sekitar 3 sampai 4 kilo lah dari tiang terakhir PLN. Jadi lumayan lumayan banyak juga tarik kabelnya. oh Itu ya, juga kemarin pertimbangannya. dibebankan kepada ininya perusahaan ya. Nah, betul. Gawangan listrik 50 meter, satu listrik tiang berapa, kabel berapa, kabelnya berapa. Betul Pak, betul. Karena apa? Itulah pertimbangannya. Iya di kakao factory itu tidak menghasilkan nggak pakai boiler ya bang ya. Beda sama di mill ya, pom gitu ya. Tidak ada boiler ya. Oh, enggak Pak. Iya Enggak iya ada. iya. Dia cuma pakai pemanas saja dia Pak. Istilahnya batu bara yang dibakar untuk mengeringkan biji tadi ini. Oh ada batu bara. Biji kakao, kakao tadi itu kan, biji kakao tadi sampai kering. Setelah kering ya tinggal disortir sesuai dengan apa kriteria. Kan ada yang baik, ada yang jelek, ada yang rusak lah kan gitu kategori bijinya tadi. Jadi setelah udah terpisahkan kategorinya sesuai sortiran, ya langsung packing. Ya. Jadi Bang itu prosesnya kan nggak bahan bakarnya bahan bakar pakai batu bara tadi bang. Nggak salah dengar. batu bara Pak. Bukan arang Iya dari batu bara. bukan arang dari apa ya? Apa batok kelapa atau apa gitu enggak ada bang ya? Enggak, kita pakai batu bara Pak. Oh gitu. Jadi dia semacam ada apa lah ya tempat pembakaran khusus lah ya. Tungku ya. Ya ya ya. Tungku lah gitu bahasanya. Jadi Oke. setelah kakao tadi difermentasi Hmm. berapa hari gitu ya sampai keluar asamnya itu baru dikeringkan tadi menggunakan tungku tadi Pak. Oke. Artinya cuma Mm-mm. batu bara, kemudian dari situ dia fungsinya untuk memanaskan tungku, tungku untuk mengeringkan itu tadi ya bang ya. Si kakao. Betul. Jadi tidak seperti POM menggunakan boiler sebagai jantung proses mereka gitu ya. Bahkan steamnya sendiri bisa menggerakkan turbin kan, menghasilkan listrik dan sebagainya. Tapi ini tidak ternyata. Iya iya. Iya. Ya lebih lebih ini ya, lebih simpel sederhana ya proses pabriknya ya bang ya. Betul, lebih sederhana sih Pak. Cuma Yes. menghasilkan biji kering saja kan dari pabrik itu. Iya. Nah, pemanasan aja sama Eh, istilahnya dikeringkan lah, cuma drying gitu ya kira-kira. Terus kalau betul.
karet juga mungkin lebih sederhana, sederhana juga ya, tapi lebih sederhana kakao kayaknya. Nggak Bang lebih Reza, sederhana kakao lah Pak kalau di ya, Bang Reza ini nggak terasa Bang, udah 31 menit. Nggak terasa loh Bang, Iya, beneran. iya, Karena iya, iya. kita bukan pesohor, kita biasa-biasa, dan wajah kita tidak menghibur. Jadi nggak lain ya yang ingin didengar adalah narasi kita yang diucapkan. Tapi kalau kelamaan ya bosan ya. Iya, iya, iya. Tapi ya mudah-mudahan jadi apalah Pak Cok kan jadi suatu eh pembelajaran lah bisa untuk Iya, profesi-profesi khususnya di traksi kan gitu kan. iya, iya. Untuk Ya, adik-adik kita ke depan pun udah ada dari video-video kita mungkin juga udah ya aku betul. udah lumayan banyak juga nengok video Pak Cuk di Ya, Planet Traksi iya, dan iya. ya bagus lah Pak. Nah, dari Abang yang segi ke-11 nih. story-nya, Iya, dari segi betul. nilai, iya, Oh, mudah-mudahan. Karena berangkatnya itu cuma silaturahmi, Bang. Teman-teman lawas, jejaring lawas yang lama gitu ya, Bang ya. Kita coba iya, berbagi pengalaman nih. Santai kita bicaranya, bukan yang serius gitu ya, nggak bicara politik, nggak bicara arah. Jadi cuma gini aja. Tapi dari situ berharap ya ada respon yang baik lah ya. Karena setelah nanti mendengar, melihat, menyaksikan, berharap sih ada inspirasi untuk lebih atau menyemangati gitu Bang. Tahu sendiri ya traksi kalau iya. kita ada di perkebunan tuh sepi, nggak ada siapa-siapa ya kita aja kan yang saling ini menghibur kalau ada di kebun itu. Iya, benar Pak. Terusingkan lah bahasanya kalau di Traksi itu kan Iya. nggak ada kawan lah. Iya. Bang Reza ini cukup, saya rasa informasinya sudah cukup banyak yang disampaikan karena berbagi info, kemudian saya sendiri pribadi sudah menangkap gitu Bang. Menangkap Iya, bagaimana ini suasana dan nature yang ada di tempat Abang gitu ya selama di perkebunan coklat. Kalau di perkebunan sawit ya Abang hari ini ya kita belum tanya lah, nanti aja kalau kita ada sesi yang lain Bang. Tapi kita berharap semua tali silaturahmi tetap berjalan, tetap semangat. Bang Reza dan kawan-kawan masih muda-muda, masih panjang karirnya di sana juga kan. Insya Allah semuanya bagus iya lah, Pak. baik lancar gitu ya Bang ya. Portofolio Abang juga lengkap lah. Tadi yang saya katakan karet, kopi, coklat, satu lagi karet. Ini sawit. Amin. Iya. Amin. Oke Bang, terima kasih. Jaga kesehatan Bang di situ. Salam buat keluarga, teman-teman yang ada di situ. Terus nanti kita Ya, pakai WA aja Bang. Gitu. siap. Ya, terima kasih ya Bang ya. Pak. Mari Bang. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.